Halo adik-adik, kita ketemu lagi hari ini sekolah minggu Pratama sudah masuk ke pelajaran 4. Sudah siap untuk belajar firman Tuhan hari ini? Nah, ayo kita siapkan Alkitabnya, kita duduk dengan tenang, kita mau dengarkan firman Tuhan hari ini. Orang tuanya boleh ikut untuk mendampingi ya. Sebelum kita belajar firman Tuhan, kita akan berdoa dulu ya. Teman-teman, mari kita lipat tangan, tutup mata, kita akan berdoa. Bapak, kami bersyukur Tuhan sampai hari ini kami bisa berkumpul untuk sekolah minggu. Terima kasih Tuhan, walaupun masih online, tapi tetap kami masih bisa memuji nama-Mu. Terima kasih Tuhan, berkatikan guru-guru yang akan menyampaikan firman Tuhan, dan Tuhan berkatikan ibadah hari ini supaya tidak ada hambatan. Terima kasih Tuhan atas berkat hari ini. Berkatikan kami yang di rumah supaya tidak terkena virus corona. Tuhan, terima kasih Tuhan. Jaga kami agar sehat selalu. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin. Yuk adik-adik, kita masuk ke gereja untuk dengar firman Tuhan di sekolah minggu. Dalam gereja ada siapa aja? Pastinya ada jemaat dan pendeta, atau kita sebut pastor, atau kita sebut gembala sidang. Sekarang kita perkenalan ya. Siapa sih pendeta itu? Kalau jemaat, kita yang hadir. Kalau pendeta itu siapa? Pendeta adalah gembala sidang yang sudah ditabiskan dan mempunyai hak untuk membaptiskan orang-orang yang baru menerima Tuhan Yesus. Tidak sembarangan loh orang-orang untuk membaptiskan. Jadi, siapa dong yang berhak membaptiskan? Di dalam gereja, ya tentunya adalah seorang pendeta yang kita sebut gembala sidang, karena beliaulah yang telah dipilih dan diberi hak oleh gereja menjadi seorang pemimpin pembaptisan. Bukan saat dibaptis saja tugas pendeta, tapi Bapak Pendeta pasti mempersiapkan jauh sebelumnya orang-orang yang mau dibaptis. Dibimbing dulu, diajarin dulu. Berapa kali pertemuan? Sekali, 2 kali? Oh tidak, lama-lama. Sampai orang itu mau percaya pada Tuhan dan mau membaptiskan dirinya, menyerahkan dirinya untuk dibaptiskan. Wah, tugas pendeta berat ya ternyata. Coba kita lihat yuk di Alkitab kita dalam Kisah Para Rasul 8 ayat 12. Kita baca sama-sama ya. Tetapi sekarang mereka percaya kepada Filipus yang memberitakan Injil tentang kerajaan Allah dan tentang nama Tuhan Yesus, dan mereka memberi diri mereka dibaptis, baik laki-laki maupun perempuan. Oh, pada ayat ini ada kisah namanya si Bapak Filipus. Dia memberitakan Injil sama seperti Bapak Pendeta kita. Dan banyak orang yang percaya setelah mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan Bapak Filipus, lalu menyerahkan dirinya untuk dibaptis. Boleh Bapak Filipus membaptiskan? Boleh, karena Bapak Filipus Tuhan sudah pilih, Tuhan sudah pakai Bapak Filipus, sehingga firman Tuhan yang disampaikan dapat dimengerti oleh semua orang. Begitu juga dalam kisah, kita lihat ya kisah yang lain. Kisah Para Rasul 10 ayat 48. Lalu ia menyuruh mereka dibaptis dalam nama Yesus Kristus. Kemudian mereka meminta Petrus supaya ia tinggal beberapa hari lagi bersama-sama dengan mereka.
Nah, di sini Bapak Petrus juga memberitakan firman Tuhan. Sehingga orang yang mendengarkan, banyak sekali orang mendengarkan, mereka bertobat, mereka mengerti firman Tuhan, dan mereka mau menyerahkan dirinya untuk dibaptis. Loh, tadi Bapak Paulus, sekarang Bapak Petrus. Bolehkah Bapak Petrus? Boleh, karena Bapak Petrus juga dipilih oleh Tuhan untuk memberitakan Injil dan diberi hak untuk membaptiskan orang-orang yang baru percaya. Nah, sudah 2 orang nih yang sudah dipercaya. Masih banyak lagi. Kita lihat lagi ya. Dalam Kisah Para Rasul 16 ayat 33. Pada jam itu juga kepala penjara itu membawa mereka dan membasuh bilur mereka. Seketika itu juga ia dan keluarganya memberi diri dibaptis. Loh, kepala penjara kenapa ya? Nah, masih ingat cerita Paulus dan Silas yang di dalam penjara? Mereka diikat. Mereka pastinya tuh nggak bisa keluar dari penjara. Kalau sampai keluar dari penjara, pastinya kepala penjara itu akan dihukum berat oleh pemerintah. Karena dia dianggap lalai, dianggap males, nggak bekerja, nggak menjagain orang-orang yang di penjara. Tetapi karena kuasa Tuhan, Paulus dan Silas bisa terlepas dari ikatannya. Wow, bisa begitu ya? Lalu kepala penjara ini bagaimana? Dia udah putus asa. Aku gak mau deh, pokoknya aku gak mau hidup lagi karena aku pasti disalahin. Karena aku lalai. Ini 2 orang yang di penjara hilang, pintunya terbuka, berarti mereka kabur. Tapi Bapak Paulus dari dalam, "Hai kepala penjara, jangan berbuat begitu, jangan menyakiti hati kamu. Aku masih ada kok di sini." Hah? Kaget. Si Bapak kepala penjara ini kaget. Lah, pintunya udah terbuka, saya kira kamu akan lari. Saya pasti akan kena hukum. Kok bisa terlepas ikatannya? Lalu Bapak Paulus menceritakan betapa besar kasih Tuhan, betapa besar kuasa Tuhan, sehingga bisa terlepas. Tuhan yang menolong. Lalu Bapak kepala penjara ini datang kepada Pak Paulus. "Bapak, kalau begitu saya harus bagaimana? Saya mau percaya pada Tuhan." Dan Bapak Paulus mengatakan, "Berilah dirimu untuk dibaptis." Saat itu juga Bapak kepala penjara dengan seisi rumahnya dibaptiskan. Dari ketiga kisah yang sudah kita dengar tersebut, mereka membaptiskan orang yang baru percaya pada Tuhan sebagai juru selamat tidak sembarangan. Mereka itu dipilih oleh Tuhan dan diberikan hak untuk membaptis orang yang sudah percaya pada Tuhan. Begitu juga dengan kita. Kita yang sudah percaya pada Tuhan adalah Tuhan juru selamat kita, maka kita boleh dibaptiskan. Dan siapa yang berhak membaptiskan? Pendeta, atau kita sebut pastor, atau gembala sidang. Bagaimana dengan adik-adik? Apakah adik-adik sudah percaya juga kepada Tuhan bahwa Tuhan adalah juru selamat kita? Ya, boleh minta dibaptiskan kepada pendeta kita. Dan tentu ingat, baptisan itu adalah lambang dari pertobatan. Yang dulunya kita malas belajar, nakal, suka bohong, bahkan kalau dikasih tahu
dikasih ngerti, kadang nangis, supaya diberi belas kasihan, tapi memang bersalah. Nah, itu namanya juga termasuk bohong ya. Kalau kita sudah mengerti, kita harus berani mengatakan, saya tidak mau lagi melakukan hal itu. Kita harus berjanji untuk berbuat sesuai dengan firman Tuhan yang kita dengar setiap kali sekolah minggu dan baca firman Tuhan setiap hari. Baik, demikianlah firman Tuhan. Setialah selalu baca firman Tuhan. Tuhan memberkati. Nah, sekarang kita hafal ayat hafalannya yuk. Kita baca sama-sama ya. 1, 2, 3. Lalu ia menyuruh mereka dibaptis dalam nama Yesus Kristus. Kisah Para Rasul 10 ayat 48a. Kita baca sama-sama lagi ya. Lalu ia menyuruh mereka dibaptis dalam nama Yesus Kristus. Kisah Para Rasul 10 ayat 48a. Jangan lupa dihafalkan ya adik-adik. Nah adik-adik, ada tugas nih, kita lihat yuk. Cocokkanlah pertanyaan di bawah ini dengan menarik garis ke jawaban tepat di sebelah kanan. Jadi ada 5 pertanyaan, nanti pilihan jawabannya ada di sebelah kanan. Jadi adik-adik harus memilih dengan benar ya. Lanjut kita ke belakang, ada aku bisa memilih. Siapakah yang boleh membaptiskan? Pilih dan berilah tanda centang pada gambar yang tepat. Ada 4 tokoh di sini, adik-adik harus pilih siapakah yang boleh membaptiskan. Ya, selamat hari Minggu anak-anak. Kalian sudah mendengarkan cerita Tuhan, firman Tuhan, sudah menyanyi memuji Tuhan. Nah, sekarang kita akan membuat satu keterampilan yang anak-anak bisa bikin ya. Nih, Ibu Guru memberikan keterampilan seperti ini. Kantong goodie bag. Nah, tuh. Cakep ya. Tapi kalau anak-anak bikin seperti ini kan sulit tuh, lipatannya juga harus pakai penggaris, harus dilipat betul-betul. Nah, Ibu Guru memberikan yang gampang aja seperti ini nih, seperti ini lebih gampang buatnya, ya. Jadi anak-anak lebih gampang membuat. Nah, nanti kantong ini kalian bisa untuk memberikan hadiah Natal, ditaruh di sini ya, dimasukkan dalam kantong ini buat mama, buat papa, buat saudara, atau ulang tahun, makanan-makannya bisa masukkan ke dalam goodie bag ini. Bagaimana caranya sih? Nah, sekarang ya, anak-anak boleh pakai kertas putih, kertas biasa boleh. Kalau di rumah tidak ada, ya jangan keluar karena harus di masa pandemi ini ya, kalian jangan keluar. Kalau tidak penting jangan keluar rumah. Kita pakai kertas yang ada aja di rumah untuk belajar. Nah, di sini Ibu Guru punya karton buffalo, ya. Nah, kalian lipat dulu sedikit pinggirnya, tuh kurang lebih 1 jari. Nah, kalau sudah dilipat, bagian sisi kanan kamu lipat pas di garisnya tuh seperti ini. Nah, sudah ya. Sekarang kalian beri lem nih yang lipatan kecil tadi. Bu, lemnya pakai apa? Jangan lem stick. Kalau lem stick itu hanya untuk kertas bisa, tapi kalau karton jangan lem stick ya, tidak nempel. Kalian boleh pakai lem uhu atau lem fox putih, boleh lem fox putih. Nah, ini bisa menempel. Nah, sudah jadi seperti ini ya, tuh sudah jadi. Nah, sekarang kalau sudah jadi, bagian bawahnya kurang lebih 3 jari kalian lipat. Nah, kalau sudah lipat begini, kalian buka nih, dibuka tuh ya, dibuka, dilipat
seperti ini. Nah, ini juga dilipat seperti ini. Nah, jelas ya, seperti ini. Lalu sekarang sisi atas dan sisi bawah lipat ke tengah. Lipat ke tengah. Tekan lagi ya, tekan. Ini lipat ke tengah lagi. Sekarang sisi yang atas juga lipat ke tengah. Nah, kalau zaman ibu guru masih kecil ini disebutnya kantong gula. Karena biasanya di warung-warung, di toko-toko, kalau membungkus gula pakai kantong ini, jadi disebutnya kantong gula. Nah, sudah jadi ya, tuh ya, cakep kan? Jangan lupa sekarang kita kasih pembolong. Untuk apa sih? Ini untuk talinya. Nah, talinya boleh pakai tali apa saja yang ada di rumah ya. Ini ibu guru punya tali kur, diikat. Kalau nggak bisa minta tolong mama, tolong dong taliin, masukin talinya. Nah, seperti ini. Nah, kalian kalau punya stiker sebagai hiasan, stiker yang lucu-lucu, stiker bunga, stiker Mickey, stiker binatang, kalian boleh tempel-tempel di sini. Sekarang ibu guru nggak punya stiker, tapi ibu guru punya hati-hati. Ibu guru tempel. Nah, ada warna biru, ada warna hijau, ada warna kuning ya. Nah, tempel lagi, warna apa lagi ya? Nah, seperti ini. Boleh bolak-balik. Tempel. Tempel. Nah, jadi deh. Ayo, sekarang kalian bisa masing-masing membuat. Nah, tuh. Bagus kan? Oke, sekarang minta bimbingan orang tuamu di rumah untuk membuat kantong goodie bag ini. Selamat bekerja. Hai, happy Sunday. Salam sehat. Matius pasal 28 ayat 19b. Baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Terima kasih, bye. Hafalan pelajaran 3. Baptislah mereka dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Matius 28 ayat 19b. Mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Matius 28 ayat 19b. Matius 28 ayat 19b bunyinya, baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Hai, nama saya Taskia. Saya akan melafalkan ayat hafalan minggu lalu. Matius 28 ayat 19b. Dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Happy Sunday. Bye. Bye. Teman, mari kita berdoa. Lipat tangan, tutup mata. Mari kita berdoa. Tuhan, kami sudah mendengar firman Tuhan. Semoga firman ini kiranya firman ini bisa terus tertanam di hati kami. Tuhan, perhatikan juga guru sekolah minggu yang sudah mengajar kami. Semoga guru sekolah minggu ini bisa terpakai terus oleh-Mu. Tuhan, lindungi kami juga dari mara bahaya, semua penyakit, dari semua penjahat. Semoga kami dilindungi oleh
Kiranya kami dilindungi oleh kuasa darah-Mu. Tuhan, kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Nah, sekolah minggu kita pada hari ini udah selesai ya adik-adik. Sampai ketemu minggu depan. Happy Sunday. God bless you.